Serial Succession selesai di musim tayang yang keempat di kanal HBO Max dengan bom pada episode final. Sejak awal, serial ini memang sebuah dinamis. Tema cerita serial ini sebetulnya sudah sering digarap sejak puluhan tahun silam. Perebutan kekuasaan dan uang di dalam Waystar, sebuah kerajaan media di Amerika yang didirikan Raja Media Logan Roy. Logan Roy yang baru saja berusia 80 tahun dan baru saja menyatakan bahwa dia akan tetap memimpin di tahta kekuasaan. Sementara keputusannya untuk mewariskan kerajaan pada Kendall Roy ditunda. Dari sinilah bergulir 4 musim tayang tentang perebutan kekuasaan dan uang di dalam kelompok media Waystar dan juga upaya pihak luar yang ingin mengangkanginya. Intrik dalam keluarga, tusuk-menusuk dari belakang antara kakak adik, pengkhianatan antar suami istri, antar keluarga, terus-menerus menjadi tema setiap episode. Pada akhir musim tayang, Succession selalu menjatuhkan bom yang mengejutkan. Produser Shanti Harmain akan membahas di dalam layar bersama Leila Chudori tentang mengapa serial ini menjadi salah satu drama terbaik dekade ini dan layak dijadikan standar bagi mereka yang menganggap serial untuk OTT. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan selamat menyaksikan. Halo Shanti, apa kabar? Baik, Lel. Kelihatannya sibuk banget nih. Sibuk. Sampai matanya sibuk. Kayaknya lebih gampang nemuin menteri daripada nemuin Aduh, lo. gampang kok, gampang. Iya, ini mau ngobrolin banyak hal. Salah satunya tentu saja Succession, tapi gue mau tahu dulu nih, project apa aja sih yang lagi dikerjain sampai kita susah banget nemuin lo. Nggak dikit lagi gampang kok. Oke, gimana? Sekarang Ada pet share kalau nggak salah ikutan ya? ada pet share untuk koproduksi sama Mira dengan Miles. Sedang pasca produksi kan sudah keluar tuh tanggalnya. Sudah. Jadi Dan juga kita sudah harus ada bekerja. trailer ya? Ada teaser, Ada sneak peek Sneak peek. adegan. Ya, oke. Kalau kemudian jadi kita we have to go through towards the deadline of release di 28 September. Oke, tahun ini. jadi untuk mereka yang anak-anak di zaman petualangan Sherina Yes. Silahkan nonton menunggu. sudah menanti. Itu kali udah jadi ibu-ibu ya? Yes. Belum ya? Udah jadi ibu-ibu belum sih? Sebagian udah jadi ibu-ibu jadi bisa ya. bawa anaknya. Ya, oke. Apalagi selain Tentunya gadis kretek, setiap Ah. banyak semua yang bertanya kapan? Iya, itu udah berapa tahun yang lalu kita udah menanti ini. Betul. Ini juga pasca produksi, jadi akan selesai tahun ini dan juga akan tayang tahun ini, tapi tanggalnya Belum tahu. Belum, ya. Oh, tapi pasti 2023 ya? Pasti 2023. Oh, oke. Nanti akan soon will be release tanggalnya kapan. Oke. Gitu. Oke, nah sekarang nih the real thing-nya nih main course kita nih adalah Succession ya. Aku tuh merasa waktu nonton ini bahkan sebelum final season 4 aja gue merasa ini gila, ini mungkin serial the best yang pernah gue tonton selain Mad Men ya. Yeah. Dulu juga Mad Men aku suka banget. Nah, ini kita mungkin sedikit rewind ke season 1 karena itu bermulanya dari seorang raja media bernama Logan Roy yang menguasai begitu banyak elemen media ya, bukan hanya TV tapi print juga online, semuanya dikuasai dia yang sebetulnya sudah mau mewariskan kerajaannya itu kepada anak tertuanya, tapi kemudian persis di episode 1 itu dia membatalkan, ya dibukanya dengan begitu, ya, ya Dan dengan judulnya dong, Succession. gitu. Langsung, Nah, spot on. kemudian dan yang tragis dari awal udah dikasih tragedi bahwa San nggak jadi, gue yang tetap megang gitu. Itu kan udah tragedi buat si Kendall. Kemudian dia sakit si bapak, sakit yang tidak jelas apa sakitnya sehingga terjadilah itu tarik menarik antara bukan hanya anak-anaknya aja tapi juga Orang-orang sekeliling. the people around the company and also outside the company. Coba deh komentarin secara umum, ini satu serial dengan tema yang sebenarnya umum ya, Iya. perebutan kekuasaan dan uang, tapi kenapa ini jadi spesial banget? Nah, pada waktu pertama kali nonton pilot, ini menggambarkan sekali what I think about the whole series. Waktu pas nonton pilotnya, I was like,
oh wow, dari apa namanya, dari menit pertama penggambaran karakternya dan kemudian juga penulisannya ini yang membuat menurut saya paling spesial di series ini adalah penulisannya saya udah nggak ada kata-kata lagi, luar biasa dalam segala segi penggunaan katanya pun luar biasa dan saya kebetulan nonton sama suami saya, kita berdua ketawa karena swearing word sih banyak sekali. Setiap kalimat dan semua karakter menggunakan. Semua karakter dan setiap kalimat ada swearing words-nya dan juga keras gitu, keras banget. You know, collision terus menerus. Tetapi itu menempel sekali dengan karakter masing-masing gitu. Menurut saya itu yang menjadi amat sangat spesial dengan serial Succession ini. Dari menit pertama setiap karakter itu jelas. Pertama kali ketemu Kendall, pertama kali kita ketemu Shiv, anak kedua, Roman gitu, Roman anak ketiga, Logan-nya sendiri gitu. Jadi bangun karakter tuh luar biasa dengan dan aktor-aktornya juga luar biasa. To be able membuat setiap karakter ini distinct gitu. Dan di awal tuh saya bilang, ini saya mau buat siapa ya? Everybody's crazy. Everybody's crazy in this series. Because we believe the character from the very beginning. Dari episode 1, you immediately bought this is Shiv, this is Kendall, this is Roman. Nah, kita ngomong 3 siblings dulu ya. Main karakternya. Oke, yang paling tua tapi rentan. Gitu. Yang gampang flip-flop. Habis itu one is just I believe Roman is pure crazy. Tapi dia punya gut gini. Nah, itu yang menurut saya ada yang kadang-kadang gini, ditanam dia punya apa namanya? Dia crazy. Jadi kadang-kadang gutnya punya nyalinya luar biasa. Tapi kemudian kita tahu nyalinya akan dipatahkan. Kalau udah soal kemudian kasih Jerry aja udah dia. Kemudian nyalinya kita pikir dia adalah orang yang paling bernyali dibandingkan Kendall, tiba-tiba nyalinya bukan hanya mundur, kemudian dipatahkan habis gitu. Itu sih. Nah, saya nggak mau bilang dia crazy ya. Roman itu he looks crazy Roman itu paling psychologically disturbed. Disturbed. Dia paling disturbed gitu sexually. Kemudian dia juga ada problem dia tuh kan dekat sekali sama bapaknya. Jadi dia juga punya kelemahan itu. Kalau begitu dimanipulate sedikit aja dia udah langsung nyerah. Kalau kakak-kakaknya enggak. Si Shiv sama si Kendall kalau bapaknya mau manipulate, aku mau kerja sama kalian lagi, mereka gitu kan, agak I don't believe you gitu kan. Jadi mereka masih punya sense of history gitu, bahwa no, bapak kamu tukang bohong, kamu akan menusuk kita lagi dari belakang. Si Shiv begitu, Kendall juga. Tapi kalau Roman, kalau udah bapaknya ini bungsu gitu ya, kalau bapaknya Roman, I really need you, ya kan gitu, di ini kan berkali-kali di season 4 gitu. Dia punya kelemahan sama bapaknya. Dan kedua, sexually dia juga punya problem kan gitu. Jadi dia juga lemah sama Jerry juga kan. Betul. Tapi menurut aku sebenarnya dari sisi bisnis ya, dari sisi pinter, sebenarnya lebih pinter dia daripada Kendall loh. Menurut aku loh ya. Yes. Kendall tuh agak gimana ya? Dia selalu mencari afirmasi menurut saya. Continuously. Cari validitas gitu ya. Dia nggak bisa sendiri, selalu harusnya cari what do you think? Banyak scene-nya rata-rata seperti itu. Iya, betul. Yang dia udah pikir dia kan nanya sama bekas istrinya gitu. Menurut lo gue harus begini atau begitu gitu ya, sama bekas istrinya begitu. Jadi dia dia lemah dan di season 4 perubahan politik dia tuh cepat sekali loh, dari yang calon presiden A ke calon presiden B itu cepat sekali gitu loh. Luar biasa. Jadi dia lemah di sisi itu gitu. Nah, kalau Shiv sebenarnya menurut aku adalah yang paling sneaky. And it's like
and cold. Cold banget. Cold. banget. Tapi itu menurut saya menjadi sangat menarik, the fact that she's the only Perempuan. woman. Iya, tapi dia apa namanya, steeliness of Logan Roy ada di Shift. Ada menurut dia. saya. Memang dia paling The mirip bapaknya. steeliness, iya. Paling mirip bapaknya betul. Paling mirip bapaknya menurut saya adalah Ini aku mau belok dikit sebelum kita bahas karakter-karakter lain di luar 3 sibling itu. Soal bahasa. Aduh, itu bukan bahasa Inggris biasa loh itu. Yes. Iya kan, bahasanya tuh bahasa but it's amazing. Succession, bahasa di dalam. Jadi ada bahasa Inggris, ada slang New York, ada lagi bahasa anak-anak yang di dalam Succession. Karena mereka kalau ngomong kita harus nebak-nebak. Betul. Ini maksudnya apa sih? Betul. The talk of the talk, the shit of the shit, apa gitu ya? Gimana waktu? Idiomsnya banyak. Iya, tapi idiom ciptaan, bukan Iya, idiom iya. yang memang biasa dibicarakan gitu. For me, that's the fun part of Succession dalam penulisan adalah to know pada waktu mereka menggunakan istilah-istilah ini, idiomnya. dan if you get the meaning immediately, it's even more fun. Iya, gitu ya. jadi kita tuh biasanya ngertinya karena kita tahu plotnya. Betul. Jadi bahwa ketika dia mengatakan, misalnya nih kayak Chef mengatakan, I cannot stomach you, kalau dia lagi ngomong sama kakaknya kan, kita ngerti maksudnya apa gitu, karena dari dulu hubungan mereka seperti itu. Tapi kalau kita nggak ngerti karakternya itu kan, apa sih lo maksudnya gitu. Betul. Jadi itu gila loh, bahasanya tuh aneh gitu, Betul. nggak, it's not English yang kita kenal gitu loh. Iya. Tapi si berdua nih, kita sekarang karena ngomongin Mr. Darcy yang Mr. Darcy yang sekarang luar biasa, tapi Mr. Darcy menjadi ini. American yang oportunis, Yes. ya kan, si siapa nama aktornya? Matthew McFadden yang aku kenalnya Dulu aku kenal dia tuh dari film Intelligent MI5 kalau nggak salah. Really? Iya. Oke. Jadi- apa sih serial Inggris? Serial Inggris 5 season atau 6 season I see. Dia menjadi intelligent, Iya. baru kemudian Mr. Darcy dengan Darcy-nya Keira Knightley. Iya. Nah, itu dia so British kan sebetulnya. Iya, The real Iya. personnya tuh very British. Di She's so sini American. yang oportunis gitu Iya, kan. luar biasa What do sih. you think of his character? I think he's one of the best. He is- Dia dapat Emmy kan. Menurut aku, he is one of the best indeed. Maksudnya semuanya keren. fantastic, tapi dia luar biasa sih. Iya. Kalau kita lihat dari season 1 arc-nya dia, dan kemudian how dia very timid. Tapi di mulai awal. powerful Maksudnya gitu kan. Timid tapi udah kelihatan manipulatifnya luar biasa. Maksudnya dari kroco level. Orang dia di awalnya di review orang dikatainnya dumb and dumber. Dia dan exactly, Greg dikatainnya exactly. dumb and dumber. Terus aku waktu baca review itu, lo jangan gitu pelan. Dia Yes, pelan-pelan kan dia yes, kelihatan yes, mulai yes, gitu, yes, powernya yes, kan yes, kelihatan. yes. Bener kan di season 2 penonton season 3. should look forward for a big scene between Shiv and Tom di season 4. Oh my god. Sebenarnya what di I call season- the balcony scene. Oh god, itu gila. Itu Nah, tapi luar di biasa season 3 sih. juga powernya udah di end of season 3 kan Iya, juga betul. di situ Tom Udah flip dia, udah flip dan flip, udah jauh udah lebih flip. powerful daripada istrinya. Iya. But I Nah, nonton. setelah dia ini nih si patriarch daddy nih, Logan Roy. What do you think of him? Wah, the most loathsome ya. See, Of all. for me, I always want to find, karena ini kan sebetulnya juga the up until season 4, the children is always bertanya-tanya, how bad are you? Oh, how good are you? Ya, Dan itu pertanyaan yang sama we as Dengan an audience, like, penontonnya. do you have conscience? gitu kan. Seberapa ruthless dan seberapa jahat sih Lo tuh, itu sebagai seorang kaisar. Iya. Apakah emang itu yang diperlukan for a kaisar like you? Gitu. Iya. You cannot have another side Iya. gitu. Itu sih Karena yang dia juga menurut- sering pertama ketika mengkritik anaknya, Iya, iya. Kendall, ketika dia mencabut kembali keputusannya untuk mewariskan, kan dia tanya kenapa saya nggak jadi CEO? Oh nanti berapa tahun lagi kamu pasti jadi CEO. Tapi sekarang you are weak. Dia kan selalu Yeah. dikatakannya gitu. Ketiga anaknya kan dia sebut kalian tuh weak. Sehingga
mereka mendapat suntikan bahwa kalau lu mau jadi kayak gue, lu harus kejam, lu harus jahat, lu harus nggak punya hati, gitu kan? Kira-kira itu yang mereka dapatkan dari bapaknya, gitu. Do you notice like jadi there's also a word yang setiap kali mereka siblingsnya pelukan itu, you're good man, you're good man. Yeah. Which is for me is such an irony. Iya, you're good tapi sebetulnya. What do you mean by good? Kalau good artinya lo weak kayak. Kalau you're good artinya you're weak gitu. Nah, kalau Kendall nih gimana? Kenapa kan dia satu-satunya dari 3 itu yang akhirnya jatuh ke drugs ya? Yes, drugs. Justru sebetulnya adik-adiknya enggak gitu, malah dia yang. For me Kendall, he's trying to be good gitu. Menurut aku he's trying to have a side yang apa namanya, ada I don't wanna say responsibility. Jadi mesti mau kasih lihat ada humanity-nya, but dia selalu kedorong lagi. That's a sign of weakness in this setting. In this succession setting, unfortunately, trying to be a good man itu adalah is weak. A symbol is weak. Yeah. Misalnya ini contoh waktu pemilu pilpres itu kan, dia kan anaknya, istrinya itu kan color gitu ya. Jadi that's a perfect that's a perfect setup ya. Betul, dan itu kan dia bukan sekedar ingin politically correct, dia memilih calon presiden yang satunya, tetapi juga memang dia personally mempunyai anak gue, gitu. Nah tapi kan akhirnya dia memilih yang satunya, gitu. Itu yang membuat saya ini nih Kendall luar memang weak gitu. Menurut saya dia memang lemah gitu. Dan dalam hal itu si adiknya Roman jauh lebih tegas. Di situ dari awal, dari seluruh setup election itu dia udah memilih dari awal sekali. Udah memilih temennya. udah memilih dari awal sekali. Tapi I like the fact that they use election sebagai setting ya. Karena itu menunjukkan masing-masing. Dia menunjukkan juga how powerful the company is dan juga influence-nya terhadap pemilihan sebuah presiden Amerika Serikat. Tapi Amerika memang begitu. Betul. Amerika. Shan, ini aku akan mulai bertanya sedikit yang ada spoilernya, ya. Jadi untuk pemirsa, ini ada spoiler yang belum nonton sampai final, jangan bagian ini mungkin di mute dulu. Nah, ini sebenarnya spoilernya tanda kutip nih. Aku mau secara menyeluruh aja. Ini kan ada pengkhianatan demi pengkhianatan, banyak banget lah. Backstabbing ya, tusuk menusuk ya, antar sibling, tusuk menusuk antar orang tua ke anak, anak ke orang tua, antar orang tua, kemudian suami istri, itu semua saling tusuk menusuk gitu ya. Dan yang tadinya musuh jadi teman, teman jadi musuh, habis itu ntar bisa jadi teman tidur. Pokoknya it's a crazy world di situ. Itu aku mau tanya ya, itu bisa bagaimana si para team writers dan sutradara membuat all these backstabbings in every episode, pasti ada, atau every season, sampai membuat kita tuh menerima gitu loh. Artinya penonton nggak protes, kayaknya itu terlalu contrived deh, itu terlalu dipaksakan. Di berbagai serial yang saya nonton sebelumnya, ini kan tema perebutan kekuasaan tuh banyak banget gitu ya. Game of Thrones aja kan sebetulnya perebutan kekuasaan juga, ya kan. Terus Empire itu juga ada perebutan kekuasaan juga, itu dunia musik hip hop gitu ya. Itu lama-kelamaan lebih jadi kayak soap opera, dalam arti semakin kemari, semakin season yang belakangan jadi semakin terlalu mudah. Jadi gampang banget si A mengkhianati si B, si C gampang banget gitu. Jadi kita udah merasakannya gitu. Ini enggak loh. Kalau aku menurut aku di season 1 Jesse Armstrong, kreatornya dan tim writersnya sudah menjadikan betrayal as the language. Menurut aku di season 1 tuh udah di set up sebagai this is the language. This is the language of succession. You need to betray because you need to protect your own interest. Itu udah di set up dengan amat sangat kuat gitu. Jadi pada waktu kita masuk ke season 2 actually
that's what we're craving for gitu. That's what oke. we're craving for. That's what we're waiting for karena Meskipun nunggunya sampai begini ya. betul loh, itu yang Sampai dicari ketakutan. ya. Tapi menurut aku di season 1 itu udah di set up. Jadi menurut aku yang di set up dengan baik adalah dunianya. Dunianya nggak besar-besar banget loh. Hanya di Sebetulnya di ruang keluarga itu. itu dengan si board of directors sama manajemen dan tentunya dan beberapa outsider. ada beberapa outsider tapi dunianya tuh dunia itu yang kita kayak audience bilang ini ya kamu masuk ke dalam dunia Waystar. super rich Yeah. Waystar Royco gitu. 1% of America. Betul, exactly itu. Kemudian language-nya dari language kamera aja kan juga kalau Lela bisa lihat ya. Jadi penulisan, delivery acting plus language of kameranya itu sudah kan kantornya banyak kaca gitu ya. Yeah. But the shot is like you shoot Kendall di other room tapi kamera dari sini, soundnya yang di sini gitu. Jadi then you know we are betraying Kendall. She is betraying Kendall. Ngomongnya apa di sini tapi kita ngeliatnya Kendall gitu. Yang Jadi di season 4 ya. yes, okay, yes. ya. Jadi tapi dari season 1 itu udah dibangun, dibuild gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau ya jadi ke industri film Indonesia kan. Kenapa kalau orang kaya di serial atau di film Indonesia pasti harus terlihat kaya? Atau mungkin audience, tapi kan ini juga semacam yang menonton ini knows that it's quite luxury gitu, ya kan? Mesti istilahnya simbolnya sudah tertanam gitu. Ya. Nanti kalau di sini kalau ini kaya beneran nggak? Bener nggak sih? Kok Komal? Ini kayak beneran nggak sih gitu? Padahal kan orang kaya lama di sini kan Juga biasa sama, juga pakai sama biasa. kemeja putih dimasuk, udah Yes. gitu aja. Yes. Sepatu sendal kadang-kadang. Tapi gitu. mahal. Iya mahal, tapi you know Iya, iya. that kind of Tapi kalau keluar mungkin di audience belum terbiasa dengan simbolisme simbol itu. yang simple Iya, gitu simbolisme. enggak ya? Belum. Really? Maybe ya. Gitu. Maybe. Maybe. Tapi Oh, kalau oke. nonton Succession kan, tapi di season 1 kita masuk rumahnya, you know it's expensive. Iya, tapi Iya. enggak Iya, gitu. enggak flashy. Oke, nah akan ada nggak sih ya suatu hari gitu ya, suatu hari Indonesia memiliki, nggak usah deh sampai persis kayak, tapi maksudnya yang serial yang ketika kita tonton tuh benar-benar seperti nonton film seperti ini. Every episode itu kan kita kayak nonton film, tegangnya, keterlibatan kita dengan karakternya yes. itu benar-benar seperti sebuah film yang bagus gitu. Aku kan optimis ya, Lel. Harus, Kan ya, aku orangnya harus. optimis ya, you know me. Ah. Aku sih, there will be a time gitu. Cuman kan sekarang kita lagi istilahnya kita baru mulai nih awal banyak Setelah pandemi platform-platform apakah itu lokal Sudah internasional mulai. sekarang sedang banyak sekali memproduksi serial gitu. Jadi sehingga mau nggak mau kita kasar ini banyak job kan. Jadi karena menurut aku penulisan seperti ini kan is also skill set yang terus menerus, nggak bisa bulan ini ada kerjaan, habis itu nganggurnya berapa lama, then your skill set in writing for series nggak terasah gitu. Tapi saya mengharapkan dengan begitu banyaknya series diproduksi, jadi keahlian menulis itu juga makin lama makin baik sih gitu. Oke. Gitu Wah, sih. aku juga pengen ikut positif kalau gitu. Positif harus positif lah. Ya, karena ini saya juga penonton OTT yang Iya. rajin kan, Iya, jadi iya. selalu berharap, dan at the moment saya kalau nonton OTT masih belum ngeklik ke yang Indonesia Betul, gitu, unfortunately. Karena menurut saya penulisan series itu luar biasa sulit ya. Apalagi seperti series seperti Succession itu luar biasa sulit nih menulis. Susahnya tingkat kesulitan ini tinggi sekali gitu. Dimana menulis, apalagi kita bicara soal bahasa ya. Dia udah create their own language ya. Bayangin apa yang Roman ngomong atau Kendall cara gaya logat bicaranya dan lain. It means you are writing specifically for that character. Dan ini ensemble, Logan seperti ini seperti ini. Bayangkan, you really need to be consistent sampai about sejauh itu terlalu jauh memang. Tapi paling enggak menurut saya betul-betul serial yang bisa mengandalkan plot dan dialog gitu. Itu kan benar-benar
wah kita tuh jarang tuh. Sulit, Plot dan iya. dialog tuh susah loh gitu. Susah. Kita kan pasti harus ada satu adegan besar, laga Iya. atau ledakan gitu, Iya, baru iya. kemudian orang mau nonton. Iya. Words is difficult. Iya, I know. Oke, Shan, keren Thank banget, you. makasih banget. Sama-sama, Iya. it was fun, Lil. Di serialnya soalnya seru banget. Seru banget. Abis ini kayaknya mesti nonton dari awal lagi nih kita ya. Aku harus ngulang nih beberapa, at least 3 episode terakhir kayaknya aku mesti ulang dikit. Oke, makasih ya Shan ya. Thank you, Lela.